Oke, kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang kita beri nama Kontrol Kunjungan Salesman versi 2. Tujuan dari APK ini adalah untuk mengontrol dan mengawasi kinerja salesman agar bekerja dengan lebih optimal dan efektif. Jadi aplikasi ini nanti akan digunakan oleh 3 jenis user seperti yang di bawah ini, yaitu ada owner, ada manager atau admin ataupun supervisor, dan kelompok yang ketiga adalah salesman. Ya. Lalu gimana alur kerjanya? Alur kerjanya sebenarnya sangat simpel ya. Pertama nanti admin input data salesman seperti yang alur di atas ini. Lalu salesman input customer, data customer. Kemudian salesman dan manager input rencana kunjungan. Lalu ya, salesman segera melakukan kunjungan sesuai dengan jadwal kunjungan. Jadi pada saat nanti salesman berada di tempat lokasinya customer, maka salesman wajib melakukan proses absensi yang kita sebut dengan check-in. Lalu selesai melakukan kunjungan, wajib melakukan check-out dan mengisi hasil kunjungan. Lalu laporan akan secara otomatis tersajikan di aplikasi ini yang dapat kita pakai untuk proses analisa dan evaluasi. Ya, jadi kita mulai aja langsung. Kita mulai dari loginnya. Tadi ada 3 sistemnya, yaitu ada owner, kemudian ada admin dan ada salesman. Saya akan mulai dari admin dulu ya. Untuk user dan passwordnya saya buat sesimpel aja. Ini hanya karena contoh simulasi. Lalu klik login first atau klik bawahnya aja dulu, nanti dia akan muncul. Kalau datanya benar, namanya siapa, levelnya apa ya. Kemudian klik tombol paling bawah login first. Ya, aplikasi sedang melakukan loading dan koneksi ke server ya. Jadi aplikasi ini versi 2 ini adalah versi upgrade dari aplikasi versi sebelumnya. Ya. Jadi versi 2 ini terdiri dari beberapa menu, ada kita tambahkan. Salah yang pertama adalah menu dashboard. Ya. Dashboard ini hanya memberikan sekilas informasi mengenai data-data jumlah customer, jumlah salesman, jumlah rencana dan yang telah dikunjungi ya. Kemudian ada penambahan modul rencana kunjungan ya dari salesman. Jadi contoh kalau kita lihat di sini pada tanggal 16 ada 3 salesman yang menginput rencana. Kita klik lagi, ini ada 3 toko. Lalu yang lela itu ada 1 toko. Kemudian yang Sinta itu ada 3 toko. Jadi ada statusnya juga sudah atau belum. Ya. Kemudian admin juga bisa melihat posisi dari para customer dan sales yang sedang check-in. Jadi titik hijau ini kalau kita klik, maka akan muncul nama-nama customernya. Sedangkan yang titik biru itu adalah salesman-nya. Berhubung yang ini cuma 1 salesman-nya, jadi yang login ya maksud saya ya. Jadi cuma nampak 1 titiknya. Oke. Jadi pertama sekali sesuai dengan alur itu admin input data salesman dulu. Ya. Di sini saya sudah input 3 contoh saja salesman. Kalau ingin tambah data silakan tekan tombol biru bulat di pojok kanan bawah. Ya. Kemudian isikan nama salesman-nya. Untuk ID terserah, tapi biasanya ringkasan dari nama. Contohnya misalnya Dewi Sinta, misalnya DSA ya. Kemudian namanya Dewi Sinta Aryani ya. Kemudian jenis kelamin wanita, tanggal lahir silakan dipilih ya, klik tahunnya terserah mau tahun berapa sesuai. Lalu isikan alamat. Untuk yang ada tanda bintang-bintang ini wajib diisi ya teman-teman. Yang tidak ada tanda bintang itu tidak harus diisi ya. Kemudian KTP, foto itu silakan dicepretkan atau difoto lalu tekan save ya. Kalau ini dia nggak bisa ya, wajib isi. Oke, saya skip aja biar cepat ya. Nanti kalau sudah terisi datanya seperti ini tampilnya.
kira-kira teman-teman. Ya, sekali lagi ini hanya data simulasi. Dan pada data salesman ini nanti di bagian bawahnya akan nampak kunjungan-kunjungan toko yang sudah dia kunjungi. Jadi yang ini berhubung datanya masih baru, saya cuma input kemarin tanggal 16 dua toko Harapan dan Pak Haji. Ya, ini juga sama Amanda, kita juga bisa lihat berapa banyak kunjungannya. Nah, ini lebih banyak lagi. Ya, kemudian bisa diklik detail juga. Ya, ini oke. Kemudian yang berikutnya adalah input data pelanggan. Untuk data pelanggan, artinya data-data customer milik perusahaannya. Kalau mau tambah, silahkan tekan tombol tambah paling bawah pojok kanan, lalu isi datanya. Ya. Pelanggan ini boleh diinput oleh admin, boleh diinput salesman, tapi lebih potensialnya itu diinput oleh salesman di lokasi TKP. Jadi pada saat nanti salesman-nya berada di lokasi, itu dia boleh input data pelanggannya dan menentukan titik GPS-nya pasti lebih tepat. Ya, kalau di sini penentuan GPS-nya nanti misalnya input manual, ya contoh ini ya, kayak ini misalnya toko Pak Haji. Kalau kita mau edit ya, tekan tombol ini aja. Nanti datanya diisi seterusnya. Ini cara pengisian datanya nanti kalau ini kan pertama nanti kan ini diklik, dia akan otomatis membaca GPS ya. Aktifkan dulu GPS-nya. Dia akan membaca titik lokasi yang sekarang ini. Ya, seandainya mau digeser, bisa juga dikecilkan dulu biar gampang. Lalu yang merah ini digeser mau kemana? Misalnya mau ke mari atau mau kemari. Lalu diperbesar lagi untuk supaya titiknya lebih pas ya. Misalnya mau ini di Jalan Yos Sudarso, lalu save. Jadi begitu ya cara update-nya ya teman-teman. Oke, lalu tentukan siapa salesnya, kemudian status fix atau belum, itu menyatakan apakah data customer ini sudah fix benar atau belum. Sedangkan status kawasan itu untuk menyatakan apakah di kawasan tersebut bagus nggak online kartu jaringannya di sana. Ya. Dan ini jangan lupa masukkan foto untuk depan customer ya, depan toko customer maksudnya. Oke, untuk yang ini input pelanggan dan salesman saya rasa sudah bisa dipahami ya. Kemudian kita mulai dari yang berikutnya adalah rencana. Ya. Untuk rencana itu kita bisa lihat di sini ada dua tanggal sudah saya input sebelumnya, yaitu tanggal 16. Ya, saya sudah susun 3 salesman rencananya kapan mau apa. Tapi ini yang kemarin ya, ini sudah terisi, sudah dikunjungi maksudnya. Jadi untuk tanggal 17 ini juga sudah ada 2 kita isi. Ya. Kalau mau isi tekan tombol tambah ya. Tadi ini ada Amanda, ada Lela, kita pilih yang lain ya salesman-nya ya. Contohnya yang Sinta. Ini bisa kita input ya. Kemudian kita pilih ID-nya. Contohnya toko Pak Haji kita pilihkan ya. Lalu deskripsi. Deskripsi ini maksudnya keterangan yang akan kita pakai pada saat kunjungan nanti. Contohnya mau promosi dan tagih bond nomor 123 contohnya. Nah, atau 223. Sedangkan link data ini bisa dipakai untuk mencari foto daripada bond 223. Jadi ini fotonya itu bisa diletakkan di Google Drive, lalu di sharing dan ditarik kemari. Kalau tidak, kosongkan aja ya, lalu save. Maka Sintara ini ada 1 toko ya. Lalu kita coba input lagi. Ini saya diskat dulu, tadi toko Pak Haji ya. Kita coba lagi di toko Pak Haji. Oke. Nah ini secara sistem tidak bisa lagi ya teman-teman, ditekan input save pun nggak bisa karena ini sudah ada. Jadi nggak mungkin satu toko itu satu salesman melakukan 2 kali kunjungan ya. Ini saya diskat. Nah, jadi di sini ada 3 ya. Selain admin yang input, salesman juga bisa input, cuma bedanya kalau admin dia bisa edit dan dia bisa delete. Kalau salesman nggak bisa, jadi tidak bisa merubah rencana. Jadi dia wajib konfirmasi bagian admin untuk ganti atau update
rencana kunjungannya, karena kunjungannya itu berdasarkan data yang ada di rencana nantinya. Oke, untuk ini saya rasa sudah tadi yang view map juga sudah ya. Ini juga akan terkoneksi dengan Google Map. Jadi kalau kita klik yang ini contohnya ya, ini toko Mbak Abu ya, kalau kita tekan ini langsung muncul ya, atau kita back lagi tekan tombol yang ada ikon mobil, maka akan menuju ke Google Map, langsung akan diarahkan ke customer bersangkutan. Oke. Saya rasa untuk yang login adminnya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut yang versi 2.